warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BBA semuanya. Kembali lagi bertemu dengan host yang paling dasar buat yaitu Bu Ella. Kita ketemu lagi di acara BBA Bincang-Bincang Al-Kausar, tempat kita ngobrol asyik dengan berbagai topik unik. Sobat BBA, pernahkah Sobat BBA semuanya itu mendengar kutipan lagu ini? Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Pasti nggak asing kan ya dengan penggalan lirik lagu tersebut. Kalau kita cermati nih ya, lagu yang dipopulerkan oleh almarhum Chrisye tersebut ada benernya juga nih. Karena masa yang paling indah adalah masa di sekolah. Coba kalian reuni, pasti cerita tentang di sekolah tuh nggak akan pernah habis. Nah, karena di sekolah inilah kita menerima banyak banget pengalaman ya, banyak banget hal baru. Karena nggak hanya pengetahuan aja nih Sobat BBA. Karena di sekolah kita juga mendapatkan berbagai pengalaman tentang teman, tentang organisasi, tentang kegiatan baru dan lain sebagainya. Selain itu, selama masa sekolah pasti banyak banget kenangan-kenangan. Baik kenangan manis, kenangan pahit, sedih, lucu, menjengkelkan, hingga kenangan yang bikin gregetan kalau kita nginget tuh bikin malu sendiri gitu loh ya. Nah, karena sebagaimana sebuah ungkapan, setiap tempat itu memiliki cerita. Maka dari itu, itulah juga yang dirasakan oleh para alumni SMP Muhammadiyah Al-Kausar PK ini selama mereka bersekolah di SMP kita yang tercinta ini. Nah, untuk edisi BBA kali ini, BBA telah menghadirkan beberapa alumni SMP Muhammadiyah Al-Kausar PK yang pastinya punya banyak cerita yang bisa dicurahkan, yang bisa diceritakan untuk Sobat BBA semuanya. Penasaran siapa saja mereka? Yuk kita kenalan. Nah, telah hadir di samping saya Mbak Safana dan Mas Imad. Assalamualaikum Mbak Safana dan Mas Imad. Waalaikumsalam. Oke, kok kurang semangat nih? Harus yang semangat dong, saya ulangi ya. Assalamualaikum Mbak Safana dan Mas Imad. Waalaikumsalam. Biar kelihatan kalau udah sarapan. Nah, gimana nih kabarnya Mbak Safana dan Mas Imad? Alhamdulillah, baik, sangat baik, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sekarang kita perkenalkan dulu ya, namanya Mbak Safana, nama panjangnya Mbak Safana dan Mas Imad, rumahnya di mana mungkin ya, silahkan perkenalkan biar Sobat BBA semua tuh kenal sama bintang tamu kita kali ini, silahkan. Oke, pertama saya Anissa Safana Nuha, rumah di Colomadu Karanganyar, kemudian apa ya, saya punya Imad. Ya, kalau saya perkenalkan, nama saya Kiki Dutima Fidin, tapi dipanggilnya Imad. Alamat saya sekarang di PPM-nya Assalam. Saya kira namanya Imaduddin karena biasanya namanya Imad tuh Imaduddin gitu ya. Ternyata namanya susah sekali untuk saya ini. Oke, dulu Mbak Safana sama Mas Imad ini angkatan berapa nih ya? Masuknya di sini tahun berapa? Kita itu angkatan keempat ya. Masuk tahun 2013. Tahun 2013 angkatan keempat. Iya. Oke. Dulu kenapa ya Mbak Safana dan Mas Imad ini berminat untuk sekolah di SMP Muhammadiyah Al-Kausar PK? Karena pada zaman itu muridnya tuh bisa dihitung dengan jari. Kenapa nih kok minat sekali masuk sini? Jujur kalau saya karena orang tua. Karena waktu itu, waktu SD itu banyak teman-teman yang rame mau masuk ke MTS sama SMP negeri. Nah, kalau buat saya sendiri, buat masuk ke MTS itu pada saat itu tidak memungkinkan kondisinya, karena nggak mungkin, jaraknya kan cukup jauh, terus tidak mungkin buat antar jemput terus kemudian kalau di SMA negeri juga saya nggak ada pilihan gitu, jadi terus ibu juga konsul ke salah satu guru di SD, terus yaudah direkomendasiin ke SMA Al-Kausar, jadi ya udah gitu. Oke, berarti karena orang tua dulu ya. Kalau Mas Imad sekarang? Kalau saya dulu pernah didaftarkan di pondok, pondoknya pun juga masih baru, tapi karena saya pada saat itu belum kerasan, karena saya ambilnya itu di sini sekalian. Dulu kan gurunya masih sedikit, nah jadi lebih care sama murid-muridnya, mungkin itu sih, sama meningkatkan agama saya pada saat itu. Karena itu kan berarti nggak dari diri sendiri ya masuk sini ya, tapi seneng nggak? Alhamdulillah seneng. Bahagia juga ya masuk sini ya. Oke.
saat ini nih kegiatannya Mbak Savana sama Mas Imat nih ngapain aja? Kalau saya kuliah, kemudian selain kuliah juga ada ikut UKM, ada LKI sama MUN. Jadi LKI itu kayak rohisnya fakultas gitu. Al-alim. Iya, betul. Emang kelihatan kan? Terus kalau LKI itu saya ada di bagian kemuslimahan. Jadi saya mengurus masalah kayak muslimah berdikari, itu ada proker yang kayak jadi mengajarkan buat muslimah berwirausaha, kemudian ada juga kajian muslimah, terus Islamic competition kayak gitu. Kemudian di MUN itu model United Nation, jadi di model United Nation ini wadah buat anak-anak UNS yang berminat menjadi diplomat atau delegasi, kemudian belajar speech, debate, negotiation kayak gitu. Ini berarti terkait delegasi ya, terkait itu tuh diplomasi itu juga. Berarti Mbak Savana ini jurusannya apa nih? Hubungan internasional. Oh mantap, di Universitas UNS. Oke. Kalau Mas Imat sendiri nih kegiatannya apa? Iya, kalau saya selain kuliah saya ikut perlombaan PKM. Ini tahun kedua saya. Alhamdulillah seleksi universitas sudah lolos dan sekarang lagi bergelut desain pondok di Boyolali. Mantap. Iya. Ternyata alumni kita tuh hebat banget ya. Nah, berdasarkan informasi yang saya peroleh nih ya, Mbak Savana dan Mas Imat ini dulunya termasuk siswa berprestasi. Nah, ini pernah ikut lomba apa aja nih? Kok ketawa nih? Kenapa nih? Kalau saya sendiri lebih ke ini mostly speech, tapi pernah juga ikut storytelling dan cipta puisi. Kemudian pernah juga gabung sama tim paduan suaranya Al-Kausar buat maju di Sukoharjo buat muktamar Muhammadiyah. Mantap sekali. Kalau Mas Imat sendiri nih? Kalau saya cuma satu bidang aja. Apa nih? Menggambar. Ya. Dulu lombanya berarti apa aja nih? Menggambar apa nih? Ada kaligrafi, ada poster, ada melukis biasa juga. Mantap sekali ya. Nah, kan kalau kita berkompetisi itu kan nggak mungkin kita selalu menang ya. Pernah kalah nggak tapi ini? Oh, pernah. Nah, bagaimana caranya Mbak Savana sama Mas Imat ini untuk memotivasi diri ketika kita tuh merasa down dan nggak menang tuh gimana sih biar caranya kita tetap semangat gitu ya? Jujur awal-awal ikut lomba terus kalah itu down pasti. Terus lebih lebih kemalu sama teman-teman kayak gitu. Tapi lama kelamaan jadi kayak ya udah gitu, menang kalah kan biasa. Kayak di kelas kan kita ada ranking 1, 2, 3 kayak gitu, jadi kayak ya udah biasa aja gitu. Karena itu hal yang wajar ya. Menang kan bonus. Malu sama temen apa kan tadi katanya malu sama temen nih, apa diajakin kalau kalah? Kenapa? Apa diajakin kalau kalah? Enggak sih, tapi kan lebih kayak minder gitu. udah maju lomba tapi kalah gitu. Kalau Mas Imat sendiri gimana nih? Alhamdulillah kayaknya menang terus sampai sombong banget nih orang nih ya. Sampai Inas itu pernah bilang kan, Mas kamu kok menang terus, pisan kalah gitu. Lalu sampai oh iya kalah ya. Pernah satu kali kalah tapi tidak masuk ke provinsi, jadinya sampai ke kabupaten. Cuman menang kota aja nih ya. Itu buah dari kesombongan kamu. Oke, kalau kata Inas tuh nanti bintang tamu kita selanjutnya, nanti tunggu ini. Nah, sekarang nih ya, Mbak Savana dulu, kalau Mas Imat nanti ya, atau kalau nggak besok aja pertanyaannya. Mbak Savana ini berarti kan memiliki kemampuan public speaking yang bagus ya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu tuh BBA, Bincang-Bincang Al-Kausar ini juga secara khusus mengangkat topik tentang public speaking. Nah, kalau boleh tahu nih ya, menurut Mbak Savana, seberapa penting seorang siswa itu harus belajar untuk mengasah kemampuan public speaking-nya? Kalau buat saya sendiri, menurut saya penting sepenting itu gitu public speaking, karena dari lingkup kecil aja kayak kita di kelas presentasi di depan kelas itu kan juga butuh kemampuan public speaking gitu. Kemudian selain itu juga mungkin ngejawab pertanyaan guru itu kan juga butuh mental ya. Kemudian di Al-Kausar kan juga ada program kultum ya betul. Nah itu juga bagus banget buat melatih kepercayaan diri kita, buat membangun mental kita gitu. Kemudian
public speaking itu kan tidak sekedar lingkupnya tuh nggak cuma kita pidato di depan banyak orang, kita ngomong di depan banyak orang gitu, dan itu tuh bakalan berguna di masa yang akan datang juga gitu. Kayak misal di SMA kita kepake buat daftar organisasi atau ekskul, itu kan ada wawancara, ada interview, itu kan juga butuh kemampuan ngomong juga. Jadi tuh nggak bisa dibatasi. Misal kayak ada yang ngomong kayak passion itu kan bukan di pidato gitu, jadi nggak perlu lah ngomong di depan banyak orang gitu. Kayak Imat sendiri kan pasti dia passionnya gambar, tapi ada kan saat-saat kamu butuh public speaking gitu. Nah itu sepenting itu gitu public speaking, jadi nggak bisa dikotak-kotakan bukan passion tuh gitu, nggak bisa. Karena walaupun hanya cuman kalau misalkan kita punya skill gitu ya, tapi kalau kita nggak punya public speaking tuh kita kadang nggak dilirik gitu, karena kita tuh nanti kalau di pekerjaan terutama ya Sobat BBA itu kita dilirik tuh juga dari public speaking kita gitu ya, dari bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bernegosiasi gitu ya. Oke, sekarang Mas Imat, gilirannya Mas Imat nih ya. Mas Imat kan jago gambar nih. Kebetulan nih banyak sekali siswa-siswi SMP Muhammadiyah Al-Kausar tuh yang punya bakat di bidang menggambar, melukis gitu ya, tapi belum berani mempublikasikan karya. Nah, dan mereka tuh merasa minder gitu loh ketika karyanya dilihat oleh orang lain. Nah, menurut Mas Imat sendiri nih, apa yang harus dilakukan ketika kita punya karya tapi kita nggak percaya diri dengan karya yang kita hasilkan? Itu gimana caranya nih? Kalau menurut saya itu ya harus percaya diri, karena itu salah satu kuncinya. Pada saat saya menggambar itu saya langsung menggunakan spidol, jadinya tidak menggunakan pensil sama penghapus. Spidol itu kayak melatih kita itu sekali sentuh langsung jadi. Biar percaya gitu ya? Ya, jadinya itu akan menimbulkan positif sama percaya diri. Jadinya nggak usah takut, itu salah nggak apa, tetap lanjut aja. Gitu sih. Tapi pernah nggak Mas Imat ngerasa kok gambaranku jelek ya? Pernah nggak? Pernah, tapi tetap saya lanjutkan. Karena itu salah satu kuncinya. Kalau misal nggak jadi ya kadang tak timbun kalau misal nggak jadi. Terus kalau lomba gambar terus merasa jelek dari peserta-peserta lain juga pernah ya? Pernah, tapi hal itu nggak terus mendownkan saya, tapi malah seperti itu tuh malah kita itu seperti memotivasi sendiri. Aku harus lebih bagus lagi. Betul, kayak kita dapat imajinasi lebih untuk selanjutnya, perlombaan selanjutnya. Oke, mantap sekali nih alumni Al-Kausar yang ternyata bakatnya tuh wow, bagus banget ya. Ada yang menggambar, ada yang public speaking, nanti juga ada tamu lain yang punya bakat lain juga. Nah, ketika dulu sekolah di sini, mapel apa, mata pelajaran apa yang paling disukai sama Mbak Safana sama Mas Imat? Coba jelaskan, dan alasannya kenapa nih? Kalau saya jujur bahasa Inggris tuh saya suka karena dari dulu emang minatnya ke bahasa. Kemudian dari gurunya juga, kan dulu gurunya Bu Yusri ya. Bu Yusri itu dari SD sudah diajar sama Bu Yusri, jadi kayak cara mengajarnya, cara Bu Yusri menyampaikan itu udah cocok gitu, udah comfort sama Bu Yusri, jadi udah klop aja gitu, jadi suka. Kalau Mas Imat sendiri? Seni nih mesti. Iya, karena kan belum ada seni kan. Kalau saya dulu matematika. Matematika, ilmu yang menyenangkan bagi Mas Imat, bukan bagi saya. Kenapa nih? Alasannya kenapa kok senang matematika? Iya, karena matematika itu rumusnya itu udah pasti, jadinya nggak perlu dibingung-bingungkan lagi, udah itu. Terus pada saat itu kan yang mengajarkan Pak Mujib, jadinya itu kita malah gampang ya untuk memahami soal-soal itu. Pak Mujib kasih cara-cara yang lebih gampang gitu ya. Nggak ada yang suka IPS nih ya, karena saya juga guru IPS di sini. Merasa kok tidak ada yang menyukai mata pelajaran saya. Nah, selain mata pelajaran, sekarang guru paling favorit di SMP Muhammadiyah Al-Kausar nih siapa? Aku dulu. Ada 3 sih. Oh, banyak banget. Banyak emang. Untuk ibu gurunya 1, Bu Ros, terus bapaknya ada 2, Pak Mujib sama Pak Fauzi. Oh, mantap. Kenapa tuh kok suka sama Pak Guru dan Bu Guru yang itu? Oh iya, kalau yang Bu Ros ini care sama kita, itu care banget. Pas kelas 9 itu kita teriak, Bu Ros juga ikut teriak. Terus pada saat ada satu anak yang ada bermasalah, semuanya ikut merasakan gitu ya. Merasakannya juga, itu karena Bu Ros. Terus untuk Pak Mujib, dulu pas saya ikut lomba, itu kan aku sempat
mau nangis. Tapi aku kayak menghitungkan muka gitu lah, menahan muka itu. Terus sama Pak Mujib bilang gitu, kalau mau nangis nangis saja. Gitu. Terus aku kayak langsung aja gitu. Terus kalau dari Pak Fauzi ini ada satu peristiwa, bukan peristiwa sih. Pak Fauzi itu kayak menjelaskan alif lam mim, jadinya itu alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa di Al-Baqarah itu aku langsung mengingat pada itu Allah karena itu ajarannya Pak Fauzi. Dan itu diingat sampai sekarang ya. Dan Pak Fauzi pun kalau ngajar agama itu juga tegas. Langsung menerapkan tidak berupa materi itu yang paling aku suka. Oke, nah sekarang nih ya, pengalaman ataupun kenangan yang saat ini nggak bisa dilupain selama belajar di SMP Muhammadiyah Al-Kausar. Saya banyak banget jujur. Kayak setiap sudutnya Al-Kausar tuh kayak punya cerita gitu. Kayak dari ujung timur sana tuh di depan toilet, di depan kamar mandi dulu ada pohon mangga. Iya pohon mangga ya. Iya. Pohon mangga gitu gede gitu. Kita suka ini apa namanya makan sama nongkrong. Penunggu gitu. pohon. Terus kemudian di kantornya Pak Mujib juga kita suka jam tambahan di situ. Terus di TU itu juga kita jam tambahan di situ. Terus kemudian di koridor kita juga suka main di situ, makan di situ. Jam tambahan juga di koridor. Terus di mana di aula itu suka sholat jamaah di situ, terus kultum di situ kayak gitu, terus teriak-teriak biar lebih baik dari kemarin gitu. Itu kalau kenangan yang seneng ya. Ada nggak kenangan sedihnya? Nangis bareng mungkin. Apa coba? Pasti ada berantem sama teman, terus nggak cocok sama teman, gitu ada. Terus ada masalah sama teman, terus sama guru gitu juga ada. Oke, kalau Mas Imad sendiri nih kenangannya apa yang paling membekas? Paling membekas ya, kalau paling membekas itu kita itu teriak-teriak jargon fortakular target 92,5 UN. Itu paling mengesankan banget. Ada nggak satu jargon yang kalian berdua punya, tahu gitu ya, dan bisa dipraktekkan sekarang? Biar semangat nih sobat BBA di rumah. Coba nih salah satu aja nih jargonnya. Bisa? Ayo bareng aja. Bareng boleh ya. Oh Jenderal Sudirman. Iya Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman apa target? Iya. Aku agak lupa dikit soalnya. Ini teriak. Nggak apa-apa, teriak aja. Ya apa sih yang pertama tuh? Oh Jenderal Sudirman fighter. Fighter ya. Kok nggak ada teriaknya? Aku kayak agak lupa. Terus spektakuler itu saya ke serius gitu. Oh iya, ya kan aku lupa dikit itu karena ingatanku kan. Kita teriak target nilai UN gitu. Target kita 9,25 gitu. Iya. Oke, berarti itu kenangan yang paling membekas ya. Aku pengen jadi murid sama kayak dulu lagi kalian gitu ya, biar bisa teriak-teriak. Nah, sekarang nih ya, kan sekolah kita itu sudah banyak sekali perubahan, baik dari gedung, dari tata letak gitu, yang dulunya ada pohon sekarang nggak ada pohon. Kemudian guru-gurunya juga, terutama saya ini kan guru yang baru gitu ya. Gimana kesannya nih Mbak Safana sama Mas Imad? Kaget, kagum, apa ya pasti kaget karena cepet banget waktu saya lulus SMA aja tahun 2018 itu belum kayak gini gitu berubahnya, masih bener-bener sama kayak waktu lulus SMP gitu. Jadi bener-bener berubah banget. Kita pada saat itu masih lantai 1 ya, bangunan utamanya itu masih lantai 1, terus sekarang udah berlantai-lantai, berapa bangunan, terus dulu kan nggak ada tempat untuk piala. Nah, sekarang itu piala dipajang di banyak banget hasil dari kalian ya. Mas Imad dan Mbak Safan ini menyarankan nggak buat sobat BBA yang belum dapat sekolah, belum dapat SMP, menyarankan nggak untuk sekolah di sini? Recommended banget, 100% asli. Karena banyak kenangan juga, dan menurut kalian pelayanannya juga bagus ya? Nggak bakal ditemuin di sekolah lain. Oh, mantap. Aku terpesona. Oke, sekarang pertanyaan terakhir nih ya. Apa pesan yang ingin disampaikan Mbak Safana dan Mas Imad kepada adik-adik ataupun sobat BBA di rumah tentang SMP Muhammadiyah Al-Kausar? Dari saya yang pasti manfaatin waktu SMP sebaik mungkin gitu, buat explore lebih banyak, buat cari passionnya. Terus kemudian yang pasti
improve diri sendiri itu yang pasti. Kalau Mas Imat sendiri? Kalau saya lebih ke itu sih, basic agamanya ditingkatin di SMP sama SD, karena di SMA itu sudah luar biasa berbeda jauh. Maka benar kata Anissa, kalau di SMP itu perbanyak ilmu, perbanyak teman, perbanyak passion juga, perbanyak passion, mencari passion sama jati diri, penting banget. Nah itu tadi Sobat BBA semuanya pesan dari Mbak Savana dan Mas Imat. Semoga teman-teman semuanya tuh bisa menerapkan pesan-pesan dari alumni yang berprestasi ini. Nah oke Sobat BBA, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Mas Imat dan Mbak Savana. Dan jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih ada 2 alumni yang akan kita ajak bincang-bincang lagi. Tapi sebelum kita bertemu mereka, mari kita simak video yang berikut ini. Wah, menyimak video tadi sepertinya tamu alumni kita selanjutnya adalah orang yang sangat aktif dalam berbagai kegiatan. Penasaran ingin mengenal mereka semuanya? Di samping saya telah hadir 2 alumni SMP Muhammadiyah Al-Kausar PK yang pastinya keren banget. Siapa lagi kalau bukan Mas Aan dan Mbak Ina. Assalamualaikum Mas Aan dan Mbak Ina. Kayak pelajaran biasa ini jawabannya. Mengenai sejarah kan ya. Oke, apa kabarnya nih Mas Aan dan Mbak Inas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah lebih baik dari yang kemarin. Oke, aja banget. Nah, perkenalkan diri dulu, siapa namanya Mas Aan dan Mbak Inas, nama panjangnya ya, karena panggilannya sudah saya sebutkan tadi. Alamatnya juga, terus mungkin Instagramnya juga boleh, nanti siapa tahu Sobat BBA mau berkenalan dengan Mas Aan dan Mbak Inas. Silakan. Oke, sebenarnya namaku Andrian Pambudi. Dulu zaman SMA itu dipanggil Aan. Sekarang mulai kelas 3 SMP kelihatannya. Dipanggil Ajib. Adalah ceritanya panjang. Diceritain nggak nih? Jangan. Jangan. Mungkin besok lagi. Mungkin besok. Kan ya. Edisi selanjutnya ya. Iya berarti. Terus tinggalnya dekat-dekat sini, Kartosuro juga, tetanggaan kita sama si. Lanjut. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Afnia Fatina Zahira. Biasa dipanggil Inas, kadang juga dipanggil Babong, kadang juga dipanggil Rara. Banyak sih panggilannya ya. Serem juga ya. Babong. Punya nama samaran semuanya nih. Terus sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan akuntansi, semester 2. Oke. Terus apa ya? Umur OTW 19 tahun. Instagram. Oh iya, Instagramnya. Instagramnya @inazahira, di follow ya. Berarti kurang nih, masih kurang nih. Oke. Tambahin. Berarti aku kuliahnya di IAIN Surakarta semester genap gitu. Semester genap. Nah, terus jurusannya hukum ekonomi syariah. Wah, mantap. Keren nih. Keren sekali. Masalah. Instagramnya bisa dicari nanti di Instagram Andrian Pampam. Wah, pam. Kenapa itu kok bisa pam? Pambudi. Oke. Mas Aan dan Mbak Inas ini angkatan tahun berapa ya? Kalau dulu masuk SMP-nya ini tahun berapa? Kalau aku mungkin di tahun pas ya 2010 2011 ya. Berarti generasi 1 pertama. Oke. Tua pokoknya ya. Kan dua Senior. Senior, sesepuh alumni. Sesepuh alumni dia nih. Kalau Mbak Inas? Kalau Ines angkatan 5. Angkatan 5 tahun berapa ya? 2014. Iya, berarti masih kita tuh nggak begitu jauh ya umurnya ya. Oke, jadi bisa dipanggil Mbak juga nih. Oke, nih pertanyaan yang
terkait SMP Muhammadiyah Al-Kausar nih ya. Dulu Mas Aan sama Mbak Inas ini masuk ke sini atas kemauannya sendiri ataupun pilihan dari orang tua. Inas dulu mau. Harusnya yang tua dulu. Saya mempersilahkan yang muda Ya, untuk udah, berbicara. gantian ya. Ini kalau kayak gini terus sampai besok ini. Kalau Inas dulu karena dulu kita satu SD juga ya Mas? Iya, kita sadar. Kita ini produk Al-Kausar. Oh, produk SD Al-Kausar SD semuanya. Al-Kausar juga, iya. Mantap. Makanya ya. Al-Kausar mantap. Kalau Inas karena pilihan orang tua sih. Saya kan dulu anak SD gitu kan masih nurut-nurut gitu ya. nurut-nurut Masih ya. kayak ya udahlah gitu ngikut aja gitu. Tapi nyesel nggak masuk sini? Sebenarnya tuh lebih banyak ke ceritanya sih. Lebih banyak kayak ceritanya. apa ya? Kenangannya gitu asik. Iya. Kenangan tuh. Ngerti tuh. Berarti seneng ya? Berarti seneng ya? Ada senang ada sedih aja. Tapi kan maksudnya udah bahagia nih masuk sini. Udah bahagia. Oke. Kalau Mas Aan nih sekarang. Nah, ini membuka semua cerita lama. Cerita lama. Iya. Aib nggak nih? Iya sebenarnya aib sih. Nah dulu tuh aku masuk dari SD kan ke SMP itu kan aku di pondokan, di pondok. di adalah Jauh sana ya, kan jauh di sana. nggak jauh sih sebenarnya. Oh, deket. Nggak ada sebulan nggak ada kerasan di sana. Kerasan, oke. Terus pulang ditawarin mau sekolah mau sekolah di mana? Mau sekolah di mana? Mikir sekolah negeri tidak mungkin kan, kita tutup semua. Cari informasi ternyata di sini masih buka. Al-Kausar. Katanya angkatan pertama ya udahlah nggak apa-apa daripada Coba-coba lah ya. sekolah gitu kan. Agak sedih sih, merasa insecure ya mungkin ya. Angkatan pertama belum punya teman-teman banyak kan gitu. Ya udahlah. Yang penting sampai sekarang juga senang. Udah seneng, alhamdulillah. Mantap. Berarti ternyata udah bahagia semua ya masuk sini ya. Bahagia. Dulu tuh muridnya pertama berapa Mas Aan? Kurang lebih 11. 11 orang? Salah 11 orang. Cowoknya itu cuma dulu masih 3. 3. Terus tambah lagi 4. Jadi 4 orang. Jadi 4 orang. Alhamdulillah ada temen cowoknya ya. Oke. Nah ini pertanyaan nih. Dulu pernah bandel enggak selama sekolah di SMP Muhammadiyah Al-Kausar PK? Pernah bandel enggak nih Mas Aan dan Mbak Inas ini? Ayo dibuka ceritanya. Wah, Inas terus. Ya udah nggak apa-apa deh. Ini sebenarnya agak ngulik ya. Ngulik apa? Emang ini kan ngulik ceritamu. Yang mana bingung jadi. Kayak sebenarnya itu lebih ke cerita sedih nggak sih ya? Termasuk sedih nggak sih Nggak masalah. gitu? Enggak apa-apa, itu kan bisa jadi bahan introspeksi kita Oke. nanti ya. Sebenarnya tuh Inas dulu kalau kehitung nakal ya nakal-nakalnya anak remaja, biasa lah ya. anak SMP lah ya gitu kan. Terus kalau pernah masuk BK pernah, dipanggil kesiswaan pernah. Nah, masalahnya apa ini? Ini dia nih cerita ini. Langsung. Kalau ceritanya karena masalah cowok. Oh. Masalah cinta-cinta monyet. Cinta-cinta ya. monyet. Bucin dia dari kecil ya. Bucin sejak Parah sih. Oke, itu berarti Iya. masalahnya itu ya. Tapi sudah diperbaiki sekarang ya. Tapi iya sih, lebih ke kayak dari situ Inas malah belajar banyak hal gitu. Malah kayak Inas bisa jadiin Inas yang sekarang ini gitu ya, jauh lebih baik. Jauh lebih baik. alhamdulillah. Oke. Karena memang kayak gitu tuh buat pelajaran kita Bener. ya untuk kedepannya nanti. Iya. Sekarang Mas Aan nih, kayaknya nih bandelnya banyak banget nih. Bandelnya ngapain nih Mas Aan nih? Bongkar semua ya. Bongkar. Yang paling bandel tuh sebenarnya satu. Masih SMP kan, nggak boleh kan bilang namanya bawa motor ya. Bawa motor saya nih, bawa motor dari rumah. Terlalu nih. Iya, nggak tak parkir di sekolah tapi di kampung. Di kampung, di sekolah gitu. Terus yang kedua apa ya? Emang dulu tuh emang dari dulu bandel ya, belajar juga nggak pernah bisa. Nilainya gitulah, sering masuk BK gitu. Mas ini gimana nilainya kayak gini? Siapa nih guru yang nanganin dulu waktu masuk PK? Dulu sama Bu Kesi ya. Sama Bu Iya, Kesi. sama Bu Kesi ya. Dikasih hukuman nggak sama Bu Kesi? Kalau aku dulu enggak sih. Enggak sih. Mungkin kalau masih dikit ya dikasih banyak lagi kan bingung. Oh iya benar ya. Cuma dikasih tahu aja nih Iya, ya. dikasih nasihat lah. Namanya pendidikan konseling Bu ya. Namanya konseling itu nggak ngehukum ya, Nggak ngehukum. tapi ngasih apa? Kayak motivasi Iya. agar lebih baik kayak gitu, ngasih wejangan lah ya. Iya. Oke.
Nah kan tadi kan ada video yang ditampilkan nih. Melihat video tadi, Sobat BBA tuh pasti penasaran gitu ya. Sekarang kegiatannya Mbak Inas dan Mas Aan itu apa sih? Oke, kesibukanku sekarang sih jelas kuliah ya. Kuliah. Terus disamping dengan organisasi. Kalau dulu kan kita ke dunia fotografi, foto gitu, videografi. Gitu. Dan juga apa ya, komunitas-komunitas juga banyak sih. Misalnya? Ini baru berkembang di KDS, Komunitas Darbuka Solo. Jadi kita itu main ini apa, jimbe. Oh, jimbe. Jimbe lah gitu. Darbuka itu di Solo juga baru berkembang 4-5 tahun lah sekarang. Kegiatannya banyak banget ya dia. Terus kalau Mbak Inas sendiri, apa nih kegiatannya? Inas sendiri di kampus, di dalam kampus, Inas ikut himpunan mahasiswa, himpunan mahasiswa akuntansi, terus juga ikut teater. Iya, karena Inas anak seni lu. anak seni. Karena Inas suka apa ya? Kalau menurut Inas pribadi, anak-anak seni itu pikirannya luas gitu, pikirannya liar, dan itu yang bikin Inas tertarik buat masuk dunia teater. Terus kalau di luar kampus, Inas ikut komunitas sama organisasi juga. Kalau organisasinya itu lebih ke namanya Youth Community Indonesia. Itu jadi Inas dari perwakilan dari Pulau Jawa 1. Terus di situ Inas alhamdulillah diamanahi sebagai pengurus departemen event dan program. Ngeri demen ya. Terus Saking banyaknya nih. ikut juga komunitas Ruang Peduli. Mungkin bisa dicek nih, mungkin juga penasaran ya. Promo sekalian nih. Di @ruang.peduli itu jadi ranah geraknya lebih ke sosial. Kita kayak setiap 1 bulan sekali bagi-bagi nasi bungkus kayak gitu buat orang-orang yang tukang beca, pemulung kayak gitu. Terus Inas juga ikut relawan di salah satu motivator taman baca. Itu juga dari Senyum Anak Nusantara. Mungkin teman-teman juga bisa lihat kali ya di Instagramnya gitu. Terus di sana kegiatannya kayak kita ngajarin anak-anak SD, anak-anak TK gitu kan, mungkin kayak yang masih kecil kayak gitu, menghibur dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Nambahin dulu enggak yang tadi? Hah? Nambahin. Boleh, silahkan. Aku di kuliah itu masuk baru dapat semester 1 itu udah dapat tawaran di HMJ. Mahasiswa jurusan ya? Langsung dari dulu tuh masuk kuliah ingin ikut organisasi gitu, dan sampai sekarang makanya nggak lulus. Cinta. Sampai kita sama teman-teman sama organisasi. Jadi kita belajar lah. Dulu aku dulu nggak bisa berani ngomong di depan kamera atau di banyak orang. Sekarang ngomong di depan kamera nih. Nah, itu buat teman-teman ya, pokoknya ikut semua organisasi biar kalian tuh bener sih. bisa kamu public speaking, bener ya kata bahasa Inggrisnya kan gitu. Karena kan kita nggak hanya akademik ya, kita perlu banget. Karena di dunia kerja itu selain akademik itu soft skill juga penting gitu. Iya. Jadi harus dilatih mulai dari sekarang. Betul banget. Dibiasain. Berarti anak-anak lulusan Al-Kausar ini tuh bakatnya sudah terasah dan banyak banget kegiatan yang sudah diceritain tadi. Mas Aan ada lagi? Mungkin? Apa nih? Dari kegiatannya kemarin sih 2-3 tahun yang lalu itu ikut di BEM kampus. Itu kan sebagai tim kreatif. Kita tuh tim kreatif bikin ini loh, selebrasi. Itu lagi pizza. Itu kan usul dari teman-teman tim. Ngecat tampah itu 2 minggu. Mantap. Sebanyak kurang lebih 2000 berapa sekian. Keren. Gitu. Yang kedua juga, tapi lebih ke teman-teman yang bawah sudah kerja. Kita koordinasi dari atas panggung gitu. Mantap sekali ya, kegiatan-kegiatannya itu sangat wow dan bermanfaat banget ya. Sekarang nih Mbak Inas dulu ya. Kalau bagaimana caranya Mbak Inas buat membagi waktu antara, kan Mbak Inas tuh kan penyiar radio juga ya katanya ya, dengar ya. Bagaimana caranya membagi waktu antara siaran dan kuliah? Kalau Inas karena siarannya itu di hari Sabtu sama Minggu, jadi kan sekarang itu kan sekolah cuma Senin sampai Jumat ya, iya kan, Senin sampai Jumat gitu. Dan Inas itu jadi penyiar junior itu dari kelas 1 SMA sampai sekarang ya, alhamdulillah sudah sekitar 4 tahunan. Terus Inas kalau bagi waktu ya itu sih, jadi sekolah dari hari Senin sampai Jumat, nah hari Sabtu Minggunya buat siaran, dan siarannya itu cuma 2 jam doang, jadi nggak mengganggu ya, menyita waktu banget gitu. Oke, sekarang Mas Aan ya, Mas Aan tadi kan kegiatannya banyak banget dan
aku tuh sempat ngulik-ngulik Mas Aan tuh pekerjaannya juga banyak. Iya. Alhamdulillah banyak. Aku cari-cari dulu nih. Nah, apa Mas Aan tuh emang orang yang multitasking? Sebenarnya enggak sih. Lebih ke ulet lah, mau kesana kesini. Yang penting cari pengalaman lah di situ kita. Kayak apa ya, sekarang di rumah nurusin usaha orang tua sih, walaupun masih dibantu sama orang tua, tapi bagaimana kita terjun ke lapangan gitu. Terus Pasar yang kemudian ini juga baru ngurusin teman-teman kegiatan di luar sih, kayak iklan gitu. Kalau iklannya tentang apa Mas Aan? Biasanya produk-produk ini sih, kayak endorse, Endorsement. lipstick dan sebagainya, kosmetik gitu sih. Jadi kayak agensi bukan ya? Iya. Lebih ke agensi ya. Agensi mengenalkan agensi sama talent gitu. Seperti itu. Yang mau jadi talentnya Mas Aan nih bisa nih yang menghubungi Mas Aan nih. Karena Mas Aan DM di Instagram punya bakat ngomong depan kamera langsung hubungin saya. langsung karena dia ini bisa mengembangkan, karena kayak manajer bukan sih Mas Aan? Kurang lebih hampir. Kurang lebih kayak bukan gitu. sih, tapi belum waktunya di manajer. Tapi udah belajar ya. Iya. Oke, sekarang Mbak Ina sendiri kan katanya tadi penyiar radio nih. Bisa dicontohkan nggak kalau siaran itu seperti gimana nih? Oke, boleh. Biar saya juga belajar dari Mbak Ina. Tapi ini emang suasananya udah kayak di ruangan siaran. Oh iya, Ada coba. mic gitu kan. Yuk, coba dulu. Boleh ya? Oh, coba boleh. ya. Ini opening nih. Opening aja, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,6 Guys Makan Kreatif, Gaul dan Santun. Hai guys semuanya, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Seneng banget Inas bisa temenin Guys Mania tentunya di GP Max Guys Play Music asik. Nah, buat Guys Mania yang mau gabung bareng Inas boleh banget langsung WhatsApp di 085880647691 atau boleh di line phone-nya di 0871744211. Oke, Aku tuh itu tadi tadi nomornya Bisa apa? udah belepotan gitu ya. Kita tuh udah kita tuh kalau ngomong tuh kayak belepotan gitu ya, dia dan udah lancar banget, dan aku tuh insecure karena aku di sini sebagai host kayaknya lebih bagusan Mbak Inas gitu. Tukeran aja ya, aku jadi bintang tamu. Oke, sekarang kalau Mas Aan ya, Mas Aan tuh kan kayaknya kenalannya banyak banget karena pekerjaannya banyak, pasti kenalannya juga banyak kan? Iya. Nah, gimana sih caranya Mas Aan tuh untuk membentuk relasi yang baik gitu kan? Untuk membentuk relasi yang baik, dan seberapa penting sebuah relasi yang luas tuh harus dibentuk. Buat Mas Aan gimana nih? Kalau untuk bertemu dengan orang baru, yang penting attitude kita sih, bagaimana apa ya? Yang penting baik dulu sama orang ya, walaupun belakangnya gerennya kita tuh ya kayak gini ya. Ya, yang penting kedua memberikan kepercayaan, percaya sama orang bahwanya kita tuh bisa seperti ini loh, kita bisa menjanjikan harga seperti ini gitu loh. Itu yang kedua, seberapa pentingnya ya? Seberapa pentingnya? Sangat penting, terutama untuk dunia kerja, untuk teman-teman pemuda ya, kaum milenial ya. Kaum milenial. Menjalin relasi itu penting dari segi kuliah, akademik, terus kemudian di bidang apapun yang sekiranya sebenarnya kita nggak menguasai, jadi menguasai dari jaringan-jaringan tersebut. Dari jaringan itu kita bisa belajar juga ya, belajar banyak, dan apalagi kalau misalnya mau kerja gitu kan ya, kenal satu orang nih, kita tuh bisa kalau punya usaha bisa dikenalin. Nah, Terutama orang dalam biasanya. jalur orang dalam, iya bener, karena jalur orang dalam tuh menurutku malah lebih lebih bisa membuat kita masuk ke dalam jaringannya daripada kalau kita, tapi tetap skill tuh penting juga, Ya, walaupun harus menguasai itu juga, benar. Nah, sekarang nih mau tanya tentang guru. Siapa guru yang paling difavoritin sama Mas Aan dan Mbak Inas? Kalau Ines paling favorit tuh dua boleh? Boleh, Cewek cowok ya, silakan. biar adil. Biar adil. Kalau yang cewek itu Buros. Buros selalu disebut-sebut nih. Iya. Kadang-kadang ya. Buros itu kayak mamaable banget Wes. gitu. Wah iya, tapi serius bener-bener kayak ya ampun gitu, Buros. Terus kalau cowok mungkin Pak Rifki. Pak Rifki, kenapa? Karena Pak Rifki lucu. Lucu. Tapi sekalinya Pak Rifki marah tuh kayak aduh, angkat tangan deh gitu. 180 derajat Iya, gitu ya. biasanya kan gitu ya, orang yang Biasanya orang yang lucu, kalau marah Marah ya juga kayak orang meledak. Bener. seru banget. Kalau Mas Aan sendiri siapa guru favoritnya? Guru paling favorit sampai sekarang Pak Mujib. Pak Mujib. Iya, Pak Mujib. Kenapa nih Pak Mujib nih? Gimana ya, bisa menerima curhatan, Oke. kemudian mengajak
mengajarkan matematika sampai walaupun tidak bisa itu tetap nggak bisa menghitung soalnya. Oke, kalau pokoknya di situ lah Pak Mujib itu orangnya enjoy gitu, enak gitu, karena sama murid nggak ada jarak gitu. Deket, bisa deket ya. Gitu. Kan kalau Bu Ros tadi Mamaable, kalau Pak Mujib Papaable. Sering ya curhat sama Pak Mujib ya? Seru banget. Sering sih kalau kesini paling pertama ketemu Pak Mujib. Pak cerita gitu. Sedekat apa nih? Sedekat apa ya, kayak teman malahan. Kayak temen gitu. ya, udah kayak sahabat sendiri. Kalau menganggap saya nggak tahu kalau Pak Mujib Pak Mujib. Maaf nih, klarifikasi ya. Mungkin Pak Mujib juga nganggapnya tuh sebagai sahabat juga, Iya. karena sudah gede. Kalau dulu mungkin nganggapnya murid. Sekarang nih tentang pembulian, karena pembulian tuh kan hits banget ya, lagi di apa ya, dibahas gitu loh ya, sering dibahas. Kalau Mas Aan dan Mbak Ines tuh pernah dibully nggak di waktu sekolah di sini? Kayaknya kalau Ines menjadi korban Bullying. Kenapa nih? Kalau saya pelaku pembunuhan. Sudah kelihatan dari wajahnya. Mohon maaf buat teman-teman semua adik-adik saya. Saya minta mohon maaf. Kan pernah membuli, semoga dimaafkan ya. Kalau Ines itu dari SD sih, sebenarnya nggak ngerti ya ini termasuk kepembulian atau enggak, atau Inesnya terlalu penakut juga nggak ngerti sih. Soalnya emang dari SD sampai awal SMP itu Ines bener-bener yang kayak takut nggak punya temen gitu, kayak yang apa-apa yaudah deh nurut aja, temen mau nyuruh apa, temen mau nyuruh beliin ini ke kantin atau nyuruh gini nggak apa-apa, Ya, mau aja. punya temen gitu kan. Dan itu mau aja ya. Iya, dan itu mau aja. Tapi setelah apa ya, mulai dari SMP kelas 2 itu Ines mulai kayak ngerasa masa iya mau dijajah terus gitu lah ibaratnya. Dijajah. Kita harus merdeka. Iya, harus merdeka kan. Jadi kayak Ines mulai selektif sih, kayak Ines lebih naruh prinsip kayak kamu berteman sama aku, ayo, enggak ya udah gitu. Jadi kayak Ines pun juga pengen membangun circle pertemanan yang sehat gitu, bukan yang circle nggak toxic. pertemanan yang toksik. Iya bener Bu, karena banyak banget sih kayak circle yang toksik, apalagi waktu Ines SMA itu ya, kayak dalam satu kelas itu tuh ada 4-5 geng gitu. Iya, Jadi bener. kayak ya ampun gitu, kenapa sih pas cari temen gini banget gitu kan. Tanya kepada dia ya. Pelaku, bagaimana Pelaku. Kalau membuli sebenarnya apa ya? Jahil sih sebenarnya, kalau aku orangnya dari kecil jahil. Kemudian apa ya? Cara untuk berteman mungkin aku seperti itu gitu loh, kayak dibully dulu baru ayo Nanti berteman. ya benar kan. Itu toksik berarti, saya toksik. Kita Berlawanan. Tapi enggak dong. Yang penting boleh bercanda tapi jangan sampai Tetap ada. keterlaluan. Tetap ada batasnya ya. Ada batasnya. Nah, selanjutnya nih ya, apa kenangan yang sampai saat ini masih membekas gitu ya di antara Mbak Ines dan Mas Aan semasa sekolah di SMP Muhammadiyah Al-Kausar PK? Silahkan. Tak mikir dulu. Kalau Ines, kan dulu di SMP itu ada program kultum ya Bu ya, Kultum. yang habis sholat itu kultum ya. Nah dari situ itu Ines bener-bener kayak itu pengalaman yang sampai sekarang jadiin Ines berani buat speak up di depan umum, berani ngomong di depan kamera gitu. Ini yang dari kultum itu Ines belajar kalau ternyata ngobrol di depan audiens itu enggak mengerikan gitu, enggak yang se-Ines takutin gitu. Jadinya dari situ Ines bener-bener merasain perubahan yang wow, sekarang bisa jadi Ines yang sekarang gitu. Dan ternyata malah keasikan ya, keasikan ngobrol di depan umum. Iya. Oke, kalau Mas Aan sendiri apa nih kenangan yang paling membekas? Kenangan yang paling membekas dulu itu sempat sama Bapak Hadi. Pak Hadi, kepala sekolah yang dulu ya. Yang dulu itu tiba-tiba ngasih pemberitahuan bahwasanya nanti siang bakal ada pentas seni. Ya kayak pembacaan puisi, jadi anak-anak suruh bikin puisi. Itu ngomong di atas meja yang ditata. Itu bagaimana, pernah mikir bagaimana caranya biar nggak grogi naik di atas. Tangannya ngeyel. Ini dong kayak di pabrik ngewel. Nah dari situ aku mulai berpikir bagaimana bisa berani ngomong di depan umum. Dari itu pengalaman yang sebenarnya untuk sampai sekarang sih masih membekas bagaimana. Oh
pengalaman dulu ternyata seperti ini loh aku dulu tuh yang sampai sekarang. Ternyata pernah grogian juga ya. Iya. Dan mungkin sampai sekarang dan bagaimana cara menghilangkan itu. Oke. Sekarang nih ya, ngelihat perbedaan sekolah kita yang udah wow banget nih. Gimana nih tanggapan kalian tentang perbedaan itu? Tanggapannya kalau Ines lebih pingin ke bisa nggak sih SMP lagi? Kayak keren aja gitu sekarang. Ada kolam ikannya kan. Dulu kalau waktu zaman Ines, mungkin zamannya Mas Aan juga itu cuman satu gedung ya Mas ya? Gedung dan itu masih belum 100%. Oh, zamannya Mas Aan. Kalau aku yang biasanya itu kan masih kamar mandi tuh. Kalau aku nggak ngelewatin itu sih. Itu depannya masih kebun. Ini sini juga masih kebun ini. Iya, kalau dulu waktu awal kelas 3 itu udah mulai pembangunan gitu. Udah mulai bagus ya. Iya. Saya pun juga nggak ngerasain seperti apa yang dirasain. Iya. Karena saya juga baru di sini. Oke. Dan itu dari dulu dari SMP, dari SD. SD dulu kecil itu, sekarang ya Allah ya Allah. Iya, SD Bisa Mas. banget. Sekarang udah 5 lantai loh kan. Pakai lift kan ya kan. Ya Allah. Alhamdulillah Al-Kausar sudah berkembang dengan baik. Yang mau masuk Al-Kausar silahkan ya, masih dibuka gelombang 2. Oke, sekarang pertanyaan terakhirnya. Pesan dan motivasi yang ingin disampaikan Mbak Ines sama Mas Aan terhadap adik-adik dan sobat BBA di rumah, silahkan. Kalau Ines mungkin pesan jangan pernah berhenti untuk berproses sih. Karena dari proses itu kita akan menemukan sebuah proses baru. Dan apa ya, kalau buat Ines pribadi itu bener-bener organisasi itu penting. Harus banget yang namanya ikut organisasi. Kalau buat Ines loh ya. Soalnya dari organisasi itu kita bener-bener belajar dari nol gimana sih caranya buat menerima pendapat orang lain, gimana sih cara kita untuk membuka pikiran kayak gitu. Itu bener-bener penting sih. Soalnya dulu waktu Ines juga belajar organisasi juga dari SMP Bu. Dari Ines ditunjuk buat jadi IMM ya, IMM. Itu Yang Ines OSIS jadi gitu ya? sekretaris. Iya. Terus waktu SMA Ines nargetin ya waktu masuk itu. Pokoknya besok di SMA harus masuk OSIS. Dan alhamdulillah juga masuk. Sampai gitu. ya. Iya, jadi kayak wah organisasi itu penting. Karena dari organisasi kita bisa kayak open minded gitu loh ya. Bener kan? Kalau Mas Aan sendiri, apa nih pesannya dan motivasi? Tetap berkarya walaupun itu kadang-kadang sering dihina. Itu karya walaupun karyamu jelek, ya itu karyamu sendiri gitu loh. Dan hampir sama Mbak Ines. Bukalah jaringan baru untuk mendapatkan relasi yang lebih luas. Benar. Pokoknya janganlah malu-malu lah. Karena kalau nggak kita sendiri yang menghargai karya, siapa lagi kan? Iya, dimulai dari kita sendiri. Fashion kita seperti ini. Gitu. Kalau kita nggak punya orang lain, kita masih punya diri kita sendiri. Betul sekali. Oke, mantap. Love yourself. Ya bisa saya. Sama bahasa Inggris nih, aduh aku malu nih kalau bahasa Inggrisnya salah tadi. Oke, sobat BBA semuanya, kita sudah bincang-bincang, sudah berbicara, sudah ngobrol-ngobrol asyik dengan para alumni yang luar biasa dan banyak banget pekerjaan, aktivitasnya, bakatnya gitu ya. Saya sampai Alhamdulillah sesuatu ya. sukses juga ya. Nggak apa-apa, tapi buat pelajaran gitu ya. Ambil yang positif, tinggalkan yang Ini negatif, betul sekali. Udah kayak guru nih ya, jadi guru sini aja ya. Takutnya nanti muridnya Enggak, buat pelajaran Buat ya. pelajaran Nah, bagus. yang lalu-lalu itu sudah biarlah berlalu. Kita buka lembaran baru ya. Oke, biar kedepannya lebih bagus lagi. Oke, sebelum saya tutup, jangan lupa Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Kausar PK masih membuka penjaringan siswa baru di gelombang kedua. Silahkan mendaftar melalui sekolah kami ataupun bisa melihat IG kita ya di SMP Mudot Al-Kausar PK. Silahkan untuk cari tahu dan tanya-tanya tentang sekolah kami. Oke, sebelum saya tutup saya punya quotes nih. Pendidikan adalah bekal terbaik untuk perjalanan hidup. Itu dari Aristoteles. Karena sejatinya apa yang sedang kita pelajari saat ini di sekolah adalah bekal kita untuk melanjutkan kehidupan kita ke depannya nanti. Karena di depan sana pasti akan banyak sekali cerita-cerita perjalanan lain yang harus kita siapkan. Bekalnya itu mulai dari sekarang. Jadi jangan remehkan sekolah ya. Maka dari itu teman-teman semuanya tetap semangat belajar meskipun kita sekolah online gitu ya. Jangan sampai kita bermalas-malasan. Kelak jadilah alumni yang mampu memotivasi karena telah berhasil mengembangkan dirinya gitu ya. Karena telah berhasil mengembangkan diri dan berproses walaupun dulunya tuh pernah mungkin ada masa lalu yang kelam gitu ya. Kita harus
berhasil mengembangkan diri dan belajar dari masa lalu gitu. Demikian BBA edisi kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan bintang tamu yang pastinya asyik-asyik dan gokil abis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.